pertama Idul Fitri, Raffi Ahmad memboyong keluarganya mudik ke kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat. Di sana tak hanya kumpul bersama keluarga besar, Raffi dan Nagita Slavina alias Gigi juga ziarah ke makam sang ayah dan nenek tercinta. Namun sebelum sampai ke makam, Raffi sudah disambut begitu meriah oleh warga sekitar. Ini Abi, yang ini Abi. Selain kumpul keluarga besar, lebaran kali ini pun jadi terasa spesial lantaran Raffi dan Gigi bisa merayakan bersama anggota baru dalam keluarganya, yakni Baby Muhammad. Bahkan Raffi dan Gigi bisa merasakan nikmatnya makan ketupat hasil olahan langsung Rayanza dan Lily. Nih pemirsa, sekalian mau kasih tahu. Jadi ketupat itu dikaitkan dengan istilah ngaku lepat. Artinya itu mengakui kesalahan, Ja. Ja tahu nggak artinya? Jadi ini tuh sesuai banget dengan tradisi lebaran yang saling memaafkan. Tenggelamin ketupatnya. Tuh, biarkan dia berendam. Nanti tiba-tiba dia jadi, Ja, matang. Tuh, ini namanya belah ketupat. Tuh. Nah, jadi nasinya berubah jadi kayak gini. Sama seperti Raffi Ahmad, komedian Sule Sutisna juga memboyong anak-anaknya untuk mudik lebaran ke Cimahi, Jawa Barat. Namun sebelum ke Cimahi, Sule ternyata lebih dulu bagi-bagi THR fantastis ke anak dan menantu demi dapat restu nikah lagi. Lucunya, saking happy-nya dapat THR fantastis, mahal ini sampai lupa sungkem ke sang suami Rizky Febian. Oke, siap. Paling bagus jungkir balik. Jungkir balik sana. Doanya bagus. Boleh nikah tahun depan ya? Boleh. Yes, nikah tahun depan. Dapat. Lupa gue. Hari ini penuh dengan keceriaan. Ya, minal aidin wal faizin. Mama pada mati. Ya. Pokoknya sehat selalu. Amin. Rezekinya banyak. Tahun depan boleh nikah? Tahun depan boleh. Oke, boleh. Ya, penting sehat semua lah. Calonnya ayah suka sama orang yang bisa bahasa Jepang. Arigato puskesmas. Shibuya. Tokyo. Mase-mase. Hiroshima, Nagasaki. Sayangnya ketika acara bagi-bagi THR selesai, si bungsu Azam baru datang ke rumah Sule untuk merayakan lebaran. Azam rupanya ingin sekali ke rumah sang ayah, bukan karena mau minta THR, melainkan mau main wayang milik sang ayah. Mana wayangnya? Mana coba? Ada di. Ada. Gimana taruhnya? Ada, kira. Itu wayang. Mana coba? Seneng banget ya Mama ya. Wayang mana? Ini yang Sule. Nih. Ini. Ini Mang Hudi nih. Ini Michael Jackson. Nih, ini nih. Deng deng, deng deng, deng deng, deng deng, deng deng, deng deng. Berbeda dari Raffi Ahmad dan Sule yang merayakan Hari Raya Idul Fitri secara hangat bersama keluarga, Ria Ricis justru nelangsa karena merayakan Hari Raya tanpa suami maupun tanpa keluarga besarnya. Ya, tahun ini untuk pertama kalinya, Ria Ricis merayakan momen lebaran hanya dengan Moana. Bahkan mantan istri Teuku Ryan itu hanya bisa meratapi kesedihan karena merindukan sang ayah di hari lebaran. Beda tentu, karena tahun lalu kan masih ada ibu, ada Mbak Cindy juga. Kalau hari ini lebarannya memang agak sepi karena ibuku di Kairo sama kakak pertama, sama Uma Oki. Mbak Cindy pulang ke rumah mertuanya di Pekanbaru. Jadi lebaran tahun ini cuma aku dan seonggok Moana saja.
Tentu, bahkan dari kemarin juga aku udah ngeliatin foto lebaran terakhir aku yang ada papa aku juga, udah ngeliatin vlog-vlog tahun-tahun waktu masih ada papa aku juga, dan tentu itu menjadi memori yang tidak terlupakan. Kendati bersedih karena merayakan lebaran tanpa keluarga, setidaknya Ricis masih bisa tersenyum karena ada Aisar Khalid. Namun benarkah Ricis juga tak bisa merayakan lebaran dengan Aisar karena pria asal Malaysia itu tengah ibadah di tanah suci Mekah? Aisar orang pertama malah yang ngucapin, dia tadi subuh udah dia bilang aku udah doain kamu, dia kan lagi tanah suci ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dia udah nyampein doa-doa tanpa diminta, aku nggak minta sama sekali, tapi dia bilang aku udah doain kamu di depan Ka'bah. Dia bilang semoga sehat terus, dia bilang semoga persahabatan kita selalu erat, dia bilang begitu. Amin, alhamdulillah, terima kasih, semoga kesehatan juga diberikan, kata dia. Alhamdulillah, dia care banget. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستمعوا من فضل ربكم ولذكر الله أكبر. Momen Idul Fitri atau Lebaran tahun ini jadi momen paling berat sekaligus menyedihkan bagi Karina Ranau. Untuk pertama kalinya, ia harus merayakan tanpa sosok Epy Kusnandar suaminya yang wafat Desember tahun lalu. Tak heran ia tak kuasa menahan air matanya saat khusyuk berdoa. Meski 3 bulan telah berlalu, tapi rasa kehilangan itu masih sangat dirasakan Karina dan kedua putra almarhum Kodrat dan QQ. Ya makin berasa kehilangan aja, kan biasa bareng gitu, ada yang kurang aja gitu, jadi ya udah ikhlas, berusaha coba ikhlas aja. Ya sama. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Usai sholat Id, mereka pun bergegas menuju makam Epy Kusnandar untuk berziarah, sebuah tradisi yang akan terus dijalani Karina dan anak-anaknya di setiap lebaran. Selamat lebaran Papi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya Pip. Sejak menikah, setiap Idul Fitri pasti saya diboyong ke Garut, dibawa pulang ke Garut, dan saya nggak pernah protes sebagai istri, pulang ke kampungku dong gitu, ke orang tuaku, nggak pernah. Jadi itu sudah tradisi buat kami. Kalau habis sholat Id biasanya ya seperti biasanya, seperti pada umumnya kita bersalaman, saling memaafkan ke ibu, ke semua keluarga gitu. Setelah itu udah kita makan kan Pi? Namun gak cuma sekedar berziarah, Karina juga sengaja merayakan momen lebaran di makam mendiang suaminya. Wanita 42 tahun itu mengaku tak ingin jauh dari almarhum suaminya karena tak mau almarhum merasa sepi. Makanya ia juga membawa makanan khas lebaran kesukaan mendiang suaminya, salah satunya kue nastar. Lantas, tak takutkah Karina kembali dihujat netizen karena menganggapnya terlalu lebay? Ini ada putri salju nih, terus nastar. Ini apa bun? Kastengel. Makan Papi. Mungkin orang bilang saya lebay atau apapun lah itu. Mereka tidak ada kontribusi untuk kehidupan saya. Saya yang lebih tahu bagaimana cara menguatkan diri saya. Apapun lah orang mau ngomong. Mungkin dibilang lebaynya karena melihat postingan saya ke makam, apa-apa dikontenin, apa-apa divideoin. Pemirsa, doa ibu untuk anaknya tak akan tertolak. Itulah yang terjadi pada Denada. Setelah sekian lama berdoa untuk bisa bertemu dan memeluk Ressa Rizky Rosano, putra kandungnya, yang selama 24 tahun dititipkan pada tantenya, akhirnya terjawab. Di penghujung Ramadan kemarin, Dena bertemu dengan Ressa. Pertemuan yang berlangsung penuh haru dan air mata bahagia itu jadi hadiah lebaran terindah bagi Denada dan Ressa. Apalagi Ressa langsung memanggil Dena dengan sebutan ibu seperti keinginan Dena selama ini.
Kalau ditanya, aku tentunya ya kepinginnya dipanggil ibu. Tapi kan aku berasa aku nggak adil buat dia kalau ujuk-ujuk setelah sekian tahun gitu. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk aku datang dan aku bilang sama dia, pokoknya panggil aku ibu ya gitu. It's not fair menurut aku. Jadi yang datang duluan itu kan aku sama Resa sama kakaknya ya. Kemudian nggak lama Dena datang. Jadi begitu Dena datang, dia buka pintu, Resa ngelihat gitu, terus langsung udah nangis duluan tuh. Dena di pintu tuh udah nangis gitu. Resa ngelihat terus langsung pelukan langsung, itu udah pecah itu, biar langsung air mata. Wah, dan itu hening semua, cuma air tangisan aja ibu dan anak ini gitu. Jadi udah panggilnya udah ibu, Dena juga manggil dia Nang. Makanya aku bilang ini kabar gembira atau hadiah lah dari Allah buat Denada dan anaknya. Bentakan kecilku, patahkan hatimu. Ya, Risna, manajer Denada yang jadi saksi mata pertemuan Dena dan Resa, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut sengaja berlangsung tertutup atas permintaan Resa. Bahkan pengacara Resa maupun Dena tak dilibatkan sama sekali. Memang itu tertutup ya, tertutup dari media, bahkan tertutup dari pengacara. Dan itu kan emang amanahnya Resa ya. Ya alhamdulillah pada saat pertemuan itu memang ada aku, satu orang kakaknya Resa, sama dia psikolog yang mendampingi kedua belah pihak. Lantas benarkah dalam pertemuan itu Dena meminta Resa untuk tinggal bersama demi masa depan Resa? Dan bagaimana reaksi Resa mendengar permintaan ibu kandungnya itu? Pulang tuh, lagi mau pulang, kita lagi nunggu mobil ya. Resa tinggal di mana gitu? Aku nanya, di Depok Kak. Oh, terus Dena bilang, iya Mbak, dia ngekos. Kamu ngekos? Katanya Dena. Iya aku ngekos, dia bilang itu. Oh kamu ngekos? Resa, kamu mau nggak? Katanya. Tinggal di rumah ibu aja gitu. Ini rumah ya kan. Jadi nanti biar enak ngobrol sama Mbak Risna, mau diskusi apa segala macam, karena banyaknya cita-citanya. Denada menawarkan ke Resa untuk kayak tinggal di rumah yang ini. Responnya ya alhamdulillah, dibilang ya, dia senyum, terus dia langsung bilang, iya Bu, nanti Resa pikirin. Lebaran Idul Fitri yang sejatinya jadi momen paling indah berkumpul bersama keluarga di rumah justru jadi nestapa bagi Insanul Fahmi. Idul Fitri kali ini menjadi momen pertama Insan tak memberai kebersamaan bersama istri Wardatina Mawa dan juga anak sematawayangnya. Meski bisa kumpul dengan keluarga besar, namun hilangnya sosok Mawa dan anak justru terasa hampa bagi Insan. Ya kemarin sebenarnya udah ada diagendain mau ketemu, tapi belum direspon lagi sih. Ya agak berbeda, tapi ya jalanin aja lah. Masih banyak hal-hal yang bisa disyukuri. Di tempat terpisah, momen lebaran ini dimanfaatkan betul oleh Mawa yang tengah berada di Jakarta untuk pelesiran bersama sang buah hati ke sebuah tempat taman satwa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bisa melihat berbagai satwa dan menghirup udara segar membuat Mawa bahagia. Gitu enggak? Udah Bir. Kaget. Elus lah. Yeay, Afna naik kuda sama warnanya kan. Sayangin kudanya. Kudanya Jennifer. Ya udah, sok atuh jalan. Dadah. Bagian nggak apa-apa. Ih, lucu, mau. Ya, hai Zebra. Ampun, lucu banget. Boleh dipegang, Mas? Takut saya. Insya Allah momen lebaran kali ini spesial lah. Walaupun ada yang kurang, tapi ya it's okay, spesial. Sementara itu, Inara Rusli memilih menghabiskan waktu liburan lebaran bersama anak-anak dan keluarga di sebuah hotel berbintang. Kebahagiaan itu semakin terpendar ketika Inara dan anak-anak serta keluarga menikmati kolam renang.
Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ayo, 1, 2, dik. Aku nang. Aku mau jatuh. Nih. Wah pemirsa, Bang Fahmi kalau dilihat-lihat ya semakin kesini semakin kasihan. Niatnya ingin menikmati lebaran bersama dengan dua istri yang cantik. Malah nelangsa sendirian. Tapi nggak apa-apa. Karena aku yakin banget Bang Fahmi masih punya keluarga besar kan yang menerima Bang Fahmi dengan kehangatan. Belum lagi pemirsa, kalau kita amati nih ya, Bang Fahmi kan akhir-akhir ini aktif banget di sosial media. Ya siapa tahu kan dapat endorsan baru. Maksud aku adalah dapat jodoh baru dari situ. Tapi saran aku sih ya, lebih baik untuk saat ini fokus dulu ke proses sidang cerainya. Baru mencari jodoh yang baru jika ada nantinya. Alright pemirsa, good morning. Bersama dengan saya James Purba, pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral, paling hot. Hanya di obrolan seputar selebriti. Kami up next pemirsa, ada Ayu Ting Ting. Yang lagi-lagi pemirsa ini kena nyinyir netizen. Ada apa ya dengan Ayu Ting Ting? Sementara itu juga ada momen di hari raya kemarin yang dimanfaatkan Dewi Persik dengan mengundang anak-anak taruna alias teman-temannya gegep untuk lebaran di rumah. Pasti seru banget. Kira-kira seperti apa pemirsa keseruannya? Yang penasaran sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Lebaran tahun ini menjadi lebaran paling beda dan spesial bagi keluarga Dewi Persik. Pasalnya sang putra Felix Gabriel yang tengah menjalani sekolah akademi militer bisa merayakan lebaran bersama di rumah. Tentu saja momen ini tak disia-siakan oleh wanita yang kerap disapa DP itu untuk membuat hidangan spesial untuk anak sematawayangnya tersebut. Dan menariknya, di momen maaf-maaf itu, sang putra mengajak puluhan teman-temannya sesama taruna untuk berlebaran dengan keluarganya. Tentu saja, kehadiran kawan-kawan gegep, biasa Felix Gabriel itu disapa, disambut hangat oleh DP. Ponyonya juga bahagia, apalagi ayahnya gitu. Jadi aku sebagai sahabat di sini happy mendapatkan undangan, apalagi kan cuman sekian langkah udah sampai. Ya. Sudah anak yang sudah dewasa, yang tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Humble, selalu sopan sama orang yang lebih tua, menghargai sama orang lain. Itu yang saya sampai saat ini mengagumi dan sayang sama Allah. Apapun aku sempetin, karena siapa lagi kalau bukan aku mamanya yang bisa kasih makanan yang enak-enak buat anakku. Tentu saja momen ini benar-benar menjadi hal spesial bagi DP. Tentu saja ada makanan khusus yang dipesan Gabriel untuk menu lebaran tersebut. Lantas, apa makanan favorit Gabriel yang tak boleh tertinggal? Kayak sambal opor, rawon, terus udah gitu rendang, sukanya dia. Terus udah gitu makanan-makanan cakalan yang di sambal lado, makanan-makanan cakalan yang di asam manis. Terus udah gitu ikan-ikanan, nah itu dia senang. Ya aku ya sebagai mama yang selalu sayang sama anakku ya, aku ingin kasih yang terbaik buat anakku. Kan aku baru tahun ini kan, aku bersama tarunaku kan, Jailek. Aku jadi aku udah bilang sama anakku maunya gimana. Anakku bilang kalau mama nggak capek, mama masak. Tapi kalau mama capek nggak usah. Itu pesanan aku. Jadi aku bilang ya udah nanti kita lihat ya kalau misalkan di Jember ternyata banyak yang bisa bantuin mama, kita bisa masak buat semuanya gitu. Karena kalau masakan mama, anakku makannya banyak gitu. Jadi sebisa mungkin aku pingin kasih yang terbaik, kan cuma 2 hari, 3 hari. Habis itu kan dia harus pendidikan lagi gitu. Apa kesukaan Mas Gabriel itu mama selalu
kasih gitu. Jadi Mas Gabriel tuh boleh makan di luar, tapi tetap masakan mama itu pasti dia yang aku kangen masakan mama. Karena setiap kali pulang, kamu kangen gak sama mama? Kangen apa? Masakan mama. Allahu Akbar. Allah. Viral di media sosial momen lebaran 2026 keluarga Ayu Ting Ting. Bukan soal urusan busana atau momen mudik atau bagi-bagi THR, keluarga pedangdut asal kota Depok itu jadi sorotan lantaran momen saat sholat Id di sebuah masjid. Dalam sebuah video berdurasi singkat, ada syaf depan pada barisan makmum perempuan yang kosong, namun sudah dipagari menggunakan tali agar makmum perempuan lain tak bisa duduk di situ. Dan yang lebih hebohnya lagi, garis tali itu ditempeli kertas yang bertuliskan keluarga Ayu Ting Ting. Meski sorot kamera mengarah padanya, Ayu dan keluarga seperti tak peduli. Sesampainya di tempat yang sudah disediakan, Ayu dan keluarga beberapa kali bersuah foto bersama-sama sebelum sholat Id. Bak cuek dengan anggapan miring dapat tempat khusus untuk sholat Id, Ayu memilih untuk tak meresponnya. Ayu tampak santai membagikan momen lebarannya bersama keluarga. Ya biasanya sih nggak pernah ditanggepin. Ya, setiap gerak-gerik Ayu memang selalu menjadi pusat perhatian. Berbuat baik, dihujat, apalagi melakukan hal yang dianggap di luar kebiasaan khalayak luas. Ya, itulah Ayu, meski dihujat sana-sini oleh warganet, ia tetap santuy dan sama sekali tak menggubris. Udah sering dilihat orang, tapi alhamdulillah rezeki saya alhamdulillah lancar. Itu berkat memanjakan Allah juga nggak sih? Iya, insya Allah. Biarin aja orang ngomong. Makasih ya. Ivan Gunawan alias Igun lagi-lagi menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ya, setelah lebaran usai, Igun bakal merenovasi 99 masjid di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Namun Igun tak akan menjalankan rencananya sendiri, melainkan mengajak sahabatnya Ruben Onsu untuk ikut terlibat dalam proyek renovasi masjid-masjid tersebut. Ruben pun mengaku antusias dengan ajakan Igun, apalagi Ruben menjalankan sholat Id untuk pertama kalinya di masjid yang sudah direnovasi Igun. Kita mau buat 99 masjid di tahun ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi masjidnya itu nanti kita buat dengan harga yang insya Allah terjangkau. Jadi nanti Ruben bisa pilih mau masjidnya ada di mana. Jadi nanti masjidnya itu ada 99 dengan nama-nama indahnya Allah dari Sabang, ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bukan bangun masjid dari awal, tapi kita memugar, merenovasi masjid yang ternyata di daerah, di tempat-tempat pelosok itu banyak masjid-masjid yang tidak terawat kondisinya gitu. Iya bangga lah, ya nggak kepikiran gitu ya. Jadi dia tadi nanya, kepikiran kalau tiba-tiba di Idul Fitri ini kita dia udah punya masjid, yang nggak kepikiran lah. Ya. Bilang sama Ruben tahun depan gue sholat di masjid lo ya. Insya Allah, amin ya Allah amin. Ya pokoknya udah kalau gue dari sendiri, udah sendiri aja kalau nggak. Ya kan, kalau ada dia beban itu jadi dari tadi ngomel aja gitu. Masya Allah. Seneng gitu maksudnya ya di Idul Fitri ini masih bersama sahabat dan bertemu dengan banyak orang lagi. Tak hanya renovasi, Igun dan Ruben juga berencana menyediakan berbagai fasilitas dan makanan gratis untuk para kaum muda-mudi yang menuntut ilmu agama di sana. Ya insya Allah anak-anakku di sini bisa belajar aman, nyaman, ya kan. Jadi dengan fasilitas yang sudah kita bangun, karena Allah pastinya. Jadi mereka yang ada di sini juga udah tinggal belajar. Udah nggak usah mikirin yang kapan kita makan, kapan kita segala macam, semuanya udah disiapin. Jadi insya Allah ya udah tinggal belajarnya aja dibagusin. Masya Allah. Sama seperti Ruben Onsu dan Igun, pasangan Hanung Bramantyo dan Zaskia Diameka juga bahagia luar biasa karena bisa menjalankan sholat Id di Masjid Salim Kamil yang mereka bangun sendiri. Ya, meski dibangun dengan desain yang unik dan mengusung konsep terbuka tanpa pintu, jendela dan dekat lapangan, tapi warga sekitar masjid ternyata antusias sholat Id di masjid tersebut. Malahan, Hanung dan Zaskia sempat syok melihat jamaah yang hadir melebihi kapasitas. Alhamdulillah, happy ya. Ya alhamdulillah, happy. Gimana kamu? Ya bahagia, cuman emang dasar Virgo kayaknya masih tadi kayak speakernya kurang ini deh, kurang ini. Tapi sejauh ini bahagia banget karena baru ngerasain warga tuh
kayak di Jogja nggak sih rasanya? Iya. Semua warga, jadi selama aku tinggal di Jakarta selama hampir 40 tahun, baru sekali ini aku ngerasain semenjak ada masjid, aku sama warga tuh jadi deket banget, silaturahmi kita jadi bagus banget, terus pas bilang mau bikin ini, semua warga turun tangan, jadi aku tuh ngerasain lebih dari sekedar sukses ini, tapi bahagianya karena hubungan sama warga, bagus banget ya. Tadi datang kan kayak 100-200 juga lebih kan, happy banget, dipercaya orang. Ya soalnya masjid kita kan kecil, jadi kalau datangnya sebanyak ini ya nggak akan muat. Lebih dari ekspektasi. Ya karena masjid itu kan tempatnya terbatas. Sebesar-besarnya masjid, paling besar kan memang lapangan. Jadi soal kapasitas itu satu. Yang kedua adalah untuk memberikan untuk menunjukkan di hadapan semua orang bahwa Islam itu kompak dan juga sangat mengajak kepada semuanya, sangat terbuka, bukan eksklusif tapi sangat inklusif. Itulah kenapa kita menyelenggarakan sholat Id di lapangan. Menariknya, bukan hanya warga sekitar yang ikut sholat Id di Masjid Salim Kamil, sejumlah selebritis seperti Syakir Daulay juga ikut sholat dan sempat jadi imam di sana. Aku baru kenal Syakir sekitar bulan Ramadan ini ya. Iya, bulan Ramadan. Kita baru kenalan, terus tapi aku tahu Syakir karena rumahnya nempel nanti sama rumah. Kita kenal kakaknya dulu, Fauzan. Kakaknya Syakir itu udah rajin di masjid dari awal masjid. Jadi itu kakaknya Syakir udah selalu di masjid ngebantuin imam, bantuin apa. Nah, terus ketemu Syakir di mall, ngobrol, dia lagi itikaf di sini, kita minta jadi imam karena bacaannya bagus, dan yang lebih penting lagi dia adalah warga sini. Udah lebih lama dari kita. Jadi aku pengen acara sholat ini adalah dimiliki, dibuat dan dihadiri oleh warga setempat. Keluarga besar Vidi Aldiano rupanya punya tradisi unik setiap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Salah satu momen tersebut adalah sesi foto keluarga. Menariknya, momen foto keluarga itu selalu dinantikan oleh seluruh keluarga Vidi. Vidilah yang selama ini jadi konseptor sekaligus pengarah gaya foto keluarganya. Kini, momen foto keluarga tersebut tinggal kenangan. Hal itu diungkapkan oleh Harikis, sang ayah dari mendiang Vidi Aldiano. Kali ini tukang idenya meninggal. Jadi nggak ada ide. Ada ide nggak kali ini? Fotonya tema apa? Temanya kan tiap tahun beda-beda. Musisi lah, tema tukang masak, tukang kopi, nelayan, tema Power Ranger, terakhir Avenger, waktu itu Batman and Robin lah. Itu temanya aneh-aneh. Ya, kepergian sosok Vidi Aldiano membuat Hari dan keluarga lainnya tak hanya merasa kehilangan, tetapi juga kebingungan menentukan tema kostum foto keluarga di momen Lebaran yang biasanya sangat meriah. Selain tak ada lagi foto keluarga, Lebaran kali ini juga dirasakan sangat berbeda baginya, juga Sheila, Dara menantunya. Lantas seperti apa kenangan Harikis saat rayakan Lebaran bersama Vidi? Biasanya dia ke tempat kami di Bintaro, terus kita siapin makanannya juga aneh-aneh lah, ada sop buntut lah, ada bakso lah, ada kalau opor dan lain-lain dibawa oleh ibunya Sheila. Itu kalau masak enak banget, enak di mana itu. Terus Vidi itu sukanya sushi susah itu bukan. Tetap ya di rumah. Gimana sih? Oke. Itu lidah. Tapi sausnya brown saus sama black pepper sama mushroom. Meski begitu, ada satu momen yang membuat istrinya, Besbarini, bahagia di Lebaran kali ini, yakni istrinya baru saja bermimpi bertemu dengan Vidi. Mimpi yang selalu dinantikan oleh Besbarini, karena mampu mengobati kerinduan seorang ibu terhadap putra sulungnya yang telah tiada. Saya tuh baru kemarin dimimpiin. Dia di backstage, dia kan udah doa dari sejak 2 minggu yang lalu tuh. Dimimpin Vidi, teman-temannya, sahabat-sahabatnya udah pada dimimpin Vidi. Istri saya nggak pernah dimimpiin, baru kemarin.
Untuk Om Hari dan keluarga besar, walaupun tahun ini lebarannya nggak pakai konsep, tapi aku yakin banget almarhum masih ada di tengah-tengah kalian dan ikut berbahagia. Aku juga paham, suasana lebaran tahun ini memang jadi berbeda. Tapi yang paling terpenting, kita harus mengirimkan doa agar almarhum tenang di sana, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, masih ada cerita selebriti yang paling hot dan menarik lainnya. Jadi terus saksikan obrolan seputar selebriti. Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di JTV. Saya James Purba pamit, jangan lupa bahagia pemirsa. Bye!